Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe, berikan dukungan kepada Sora, karena tanpa dukungan kamu Sora tidak bisa apa-apa ya. Dan yang sudah mendukung, terima kasih banyak ya, dukungan kamu sangat berarti. Hari ini tema pembacaannya apa dong Sora? Tema pembacaannya adalah hayalannya tentang kamu, atau apa yang sering dia hayalkan, atau apa yang sering dia bayangkan tentang dirimu ya. Jadi kita akan fokus hari ini tentang apa yang dia bayangkan soal kamu. Itu yang akan kita fokuskan hari ini energinya. Jadi coba untuk fokus ke sana, dan seorang tetap spoiler bahwa energi yang mengambil dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu. Saat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan bisa juga tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke Sarah, tanpa berlama-lama kita mulai saja yuk. Sekarang let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Kita akan memulai ya. Kita akan lihat segala hayalnya tentang kamu. Kita mau lihat ya, orang ini dan segala tentang hayalannya tentang kamu. Oke, kita mau lihat siapa orang ini. Yang pertama ada Six of Cups ya. Nah, seorang melihat bahwa orang ini adalah orang ya, mungkin bisa menjadi adalah teman lama kamu, bisa menjadi dia adalah seseorang dari masa lalu kamu, ya pernah deket, teman-teman dulu, teman bekas kerja di tempat yang dulu, teman kuliah dulu, teman SMA dan sebagainya. Tapi ini adalah ada energi dari suatu reunian atau orang dari masa lalu kamu ya. Jadi orang-orang yang pernah mewarnai hari-hari kamu ya. Ini juga menandakan bahwa ada memori dari sebelumnya ya. Bisa jadi memang pernah masa kecilnya sama-sama juga bisa ya, tetangga kamu dulu mungkin sama-sama ya. Artinya memang ada orang ini adalah orang yang memang sudah kenal kamu dan pernah punya cerita sama kamu. Ceritanya cukup sweet ya, cukup bisa bikin galau kalau diingat-ingat kembali tentang orang ini. Nah, gitu ya. Dan dia cukup memberikan banyak memori indah sama kamu, memori berbunga-bunga gitu ya. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi yang sering menghayalkanmu. Sering menghayal kamu dan segala hayalnya tentang kamu ya. Yang berikutnya adalah energi dari The Empress ya. Bisa saja orang ini berenergi divine feminine ya, dan orang ini juga adalah orang yang bersemangat ya. Orang yang berfokus dalam mencari keberhasilan dalam hidupnya. Orangnya punya sex appeal yang bagus gitu ya. Sex appeal-nya kuat, dan ingat ya, pembacaan bisa vice versa. Bisa saja ini terjadi sama kamu. Ingat, bisa vice versa. Dan di sini kalau Sora lihat orangnya bersifat lemah lembut gitu ya. Terus romantis, penuh dengan rasa cinta, caring gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, yang berikutnya adalah ada Five of Wands. Namun mungkin karena ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ya. Sebelumnya adalah terjadi kesalahpahaman di antara kalian. Sehingga di sini ada keributan mungkin ya sebelumnya ya, yang membuat kalian terjadi sebuah mungkin kesalahpahaman. Ya, makanya orang ini ingin datang kembali ke dalam kehidupanmu karena sebelumnya pernah terjadi suatu kesalahpahaman. Artinya sama-sama saling mungkin kayak ada ego atau menghindar dan sebagainya. Magicians, ya. Orangnya juga di sini kalau Sora lihat adalah orang yang bisa bisa berdebat karena dia bisa ngomong ya kalau Sora lihat di sini. Orang yang juga kompetitif itu juga bisa. Dan di sini ada energi dari magicians ya, orang yang serba bisa ya. Orang yang serba bisa, orangnya berusaha mencari kesempurnaan dalam hidup. Dia ingin berhasil dalam pekerjaan, ingin berhasil dalam kehidupan, ingin berhasil dalam perasaan. Itu yang Sora lihat di sini. Ya, jadi orang yang ingin berhasil di dalam hidupnya dia. Oke. Di sini orang yang kayak merasa kayak harus bisa segala-galanya. Orangnya bisa multitasking juga, Sora lihat. Pingin punya banyak kemampuan. Di sini adalah orang dari Three of Cups ya. Orang ini merasa dia punya banyak kesamaan sama kamu, punya banyak visi misi yang sejalan sama kamu. Jadi orang ini ternyata bukan cuman menjadi punya perasaan sama kamu. Orang ini juga merasa kamu adalah seperti temannya.
Kamu seperti bagian dari dalam dirinya. Namanya teman itu adalah orang yang mirip dan cocok ya. Gitu. Jadi harusnya kalian memang punya banyak kesamaan atau banyak kesukaan. Misalnya sama-sama suka nonton film action misalnya. Nah, itu kan adalah satu kesamaan ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia sebenarnya paling tidak setidaknya ingin kayak mencoba untuk menjadi teman kamu lagi setelah mungkin sebelumnya ada kesalahpahaman, kalian ribut dan sebagainya gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, orangnya penuh banyak sekali pertimbangan di dalam hidupnya dia ya. Dia itu punya banyak pertimbangan orangnya gitu ya. Segala sesuatu tuh dilihat positif dan negatifnya dalam kehidupan ini kalau Sora lihat. Nah, dia selama ini mencari seseorang siapa sih yang bisa nyamain aku atau siapa sih yang bisa seimbang sama aku gitu ya. Dari banyak kejadian dia merasa bahwa dia punya pertimbangan, dia merasa kamu adalah mungkin orang yang sesuai sama dia. Walaupun memang di satu sisi dia merasa situasi tuh di antara kalian kadang-kadang bisa kurang kondusif, dia harus berusaha balancing keadaannya gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia itu juga berasal dari tempat yang mungkin memang jauh ya. Nah, dia ada yang beberapa di sini memang dalam tanda kutip memang jauh dari kamu sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menghayalkan atau berhayal-hayal soal kamu atau memikirkan segala hayalan tentang kamu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini juga rajin stalking kamu, rajin mantau kamu dari jauh meskipun mungkin kamu tidak melihat gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini mau maju, dia juga punya satu pertimbangan tersendiri. Antara salah satunya adalah faktor ekonomi ya, yang mungkin dia merasa aku belum cukup siap nih, belum cukup percaya diri dengan keadaan dan situasi ekonomi aku masih seperti ini, kamu akan ngetawain aku nggak ya kalau aku datang balik lagi ke kamu. Di sini juga ada gambar seperti memakai topeng ya, artinya di sini dia masih ragu-ragu ya, apakah dia bisa sepenuhnya datang ke kamu dan apa adanya. Dia masih ada hal yang dia sembunyikan, masih ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya itu tadi, posisi keuangan dia dan finansial dia. Dia ngerasa kayak, aku udah cukup oke belum sih sebenarnya finansial aku gitu loh ya. Nah, mungkin tuh jadi satu pertimbangan dia karena mungkin dia takut kamu ketawain, dia takut kamu tolak gitu ya kalau Sora lihat ya. Oke, kita mau lihat bagaimana perasaan dia ke kamu. Oke. Ada kartu chemistry. Dia merasakan ada satu perasaan chemistry di antara kalian. Dia merasa ada kecocokan tersendiri di antara kalian. Ada chemistry yang terbangun. Namanya chemistry itu tidak bisa dijelaskan, ya. Tidak pernah sama gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada satu perasaan chemistry yang berbeda yang hanya dia rasakan bersama dengan kamu. Dan di sini dia merasakan ada satu periode di mana dia menyadari kamu juga banyak menjadi orang yang membantu dia untuk healing. Membantu dia keluar dari periode-periode sulit dalam hidupnya dia. Makanya Sora bilang di sini kamu pernah menjadi support sistemnya dia. Gitu ya. Yang berikutnya adalah triggering. Gimana pun juga kamu itu seperti selalu menarik dia, men-trigger dia. Seperti ada energi yang menarik ya. Entah memori tentang kamu, entah kenangan tentang kamu, itu selalu men-trigger dia balik. Seperti dia tertarik oleh sesuatu magnet yang besar, terpancing lah ya kalau bahasa Sora, tertarik kembali lagi ke kamu. Karena chemistry yang dibangun tidak bisa ditemukan di orang lain. Dan di sini Sora merasakan bahwa dia juga senang sekali bisa berkomunikasi sama kamu. Obrolan sama kamu adalah obrolan-obrolan yang dia rindukan dan dia kangenin balik. Segala bentuk komunikasi, ngobrol dan bicara sama kamu tuh selalu memberikan dia satu perasaan nyaman, ya. Artinya orang ini memang juga sering memikirkan tentang obrolan kalian, komunikasi kalian. Mungkin kamu menghibur dia dengan segala komunikasi yang terjadi di antara kalian gitu loh ya. Obrolan-obrolan kamu yang ngasih dia motivasi, ngasih dia hiburan gitu ya. Dan di sini adalah dia merindukan, membayangkan bisa punya quality time sama kamu. Ya. Kayak mungkin menghabiskan waktu bersama-sama, pergi sama-sama, menghabiskan waktu sama-sama, traveling mungkin bisa sama-sama. Artinya adalah dia ingin bisa melakukan banyak hal bersama-sama, berbagai kegiatan dengan kamu. Ini kalau Sora lihat di sini quality time. Jadi ada waktu yang benar-benar dihabiskan bukan seberapa sering tapi lebih seberapa berkualitasnya. Gitu loh ya, waktu yang dihabiskan sama kamu.
gitu yang kalau Sora lihat di sini. Dan ada kartu dari divine timing. Dia merasa masih butuh waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu, ya. Makanya sekarang hanya bisa memandangi dari jauh, ya, dan cuma bisa mengejar kamu dalam angan-angan dia, karena ternyata itu tadi dia masih dalam tahap yang dia ada finansialnya tapi masih pas-pasan, dan mungkin dia merasa dia pengen kasih kamu ya kebahagiaan lebih gitu loh, sehingga apa gitu ya, ketika ketemu sama kamu bisa menghabiskan waktunya yang menyenangkan. Butuh disupport sama finansial nggak? Butuh disupport dong gitu loh. Dia mau ke kamu aja kan butuh biaya. Dan sekarang dia itu kayak semakin justru kalian berjauhan gitu loh ya, dengan jarak dan mungkin hati dan sebagainya. Justru malah dari periode pause ini malah membuat perasaan dia itu semakin kayak gimana ya? Baru dia merasakan adanya koneksi tadi gitu loh. Justru kan kadang-kadang udah terpisah, udah ke pause dulu baru bisa merasakan, oh aku kangen nih ternyata komunikasi kita. Ternyata kalau nggak berkomunikasi aku kangen. Ternyata quality time yang sebelum-sebelumnya, kenangan-kenangan sebelumnya menjadi sesuatu yang diingat terus sama dia. Tuh. Sesuatu yang gimana ya kalau bahasa Sora, sesuatu yang membekas gitu loh di dia. Oke, sekarang kita mau coba lihat apa sih yang dia bayangkan di angan-angannya tentang kamu. Oke, yang pertama ada manifesting the one. Banyak dari mereka di sini yang berusaha memanifestasikan kamu. Ya, mereka berharap kamu menjadi seseorang the one di dalam dirinya mereka, gitu ya, dalam hidupnya mereka. Jadi dari jauh, diam-diam mereka sering memanifestasikan kamu, menyebut nama kamu sebelum tidur, membawa dalam doa dan sebagainya. Tapi di sini ada yang memanifestasikan lah ya tentang kamu gitu loh ya. Berusaha untuk menarik energi kamu supaya jadi miliknya mereka. Itu salah satu yang mereka bayangkan. Yang berikutnya ada proposal. Wow, di sini ada yang punya bayang-bayangan dan harapan-harapan, angan-angan seandainya aku bisa ngelamar kamu. Seandainya kamu bisa jadi milik aku satu-satunya. Berhayal dulu kan gak apa-apa. Ini kita ngomongin soal angan ya. Gitu loh ya. Segala angannya tentang kamu. Jadi dia sedang berangan-angan bisa menjadikan kamu the one dalam hidupnya dia. Ingat, ini energi dari banyak orang. Cerdas dalam mendengarkan. Dia juga berhayal di sini gitu ya, bisa reaching out kamu. Artinya orang ini memang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi sama kamu, tidak, tadi ya soal bilang tidak adanya komunikasi, mungkin gak ada telepon, gak ada komunikasi. Dia berharap bisa berkomunikasi sama kamu gitu loh ya. Tapi itu tadi mungkin masih banyak pertimbangan dia kenapa dia merasa belum bisa reach out kamu gitu ya. Karena di sini kalau yang Sora lihat dia mungkin masih ada kekhawatiran tentang situasi dan ketahanan finansial dia, jarak dia yang jauh. Tapi di sini dia berharap di segala angannya dia tuh kayak, kalau aku kontak dia responnya gimana ya? Dia kangen aku nggak ya? Kalau aku chatting bales nggak ya? Kalau aku telepon seneng nggak ya? Dan kayak gitu-gitu. Ya, jadi segala angan membayangkan ke arah sana. Dan dia juga berharap bisa banyak rendezvous, bisa banyak ngobrol intens cuman berduaan aja sama kamu. Jadi quality time yang tadi Sora bilang, membangun komunikasi, obrolan yang intens yang cuman antara kalian gitu loh ya. Yang obrolannya cuman untuk kalian aja gitu loh ya. Jadi kayak seperti mau hanya berduaan aja sama kamu ya. Ini dari tadi energinya semua tentang couple dan berduaan gitu loh. Dan di sini juga ya ada yang membayangkan tentang bagaimana bahwa di sini dia itu merasa pingin bisa material attachment. Dia merasa pingin bisa membahagiakan kamu secara finansial. Membayangkan gimana sih rasanya kalau aku bisa membelikan semua yang kamu mau, memberikan semua yang kamu inginkan. Ya. Dan menurut dia salah satu bahasa cintanya dia adalah memberikan kamu finansial atau secara keuangan. Nah, sepertinya situasi dan kondisi dia sekarang yang masih tersangkut dan belum benar-benar siap secara finansial itu juga yang menunda langkah dia untuk ke kamu atau tidak yakin. Makanya mengejar kamu dalam angan-angannya dia. Dan di sini dia membayangkan bagaimana diri kamu bisa kayak
terikat sama dia. Dia menyadari bahwa ada koneksi yang mengikat kalian, ada bonding di sana yang dia tuh kayak, kira-kira aku ngerasa kayak gini, kamu ngerasain gak ya apa yang aku rasain? Aku kangen, kamu ngerasain kangen gak ya? Aku rindu, aku pengen ketemu kamu, pengen ngabisin waktu sama kamu membayangkan hal yang sama gak sih sama aku? Gitu ya. Dan dia membayangkan bahwa seandainya tidak ada rasa takut, segala-galanya bisa kita tempuh bersama-sama. Artinya, dia ingin bisa lebih berani lagi sebenarnya melangkah. Artinya di sini Suara melihat adanya suatu energi dari segala ketakutan gitu loh, segala keworian gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Dia berharap untuk tidak punya satu perasaan yang sekarang kan banyak ketakutan gitu. Dia berharap bisa lebih berani sebenarnya dalam melangkah sama kamu. Oke, kira-kira apa lagi yang dia bayangkan tentangmu? Oke. Sun ya, dia membayangkan waktu bersama-sama, waktu yang penuh dengan keceriaan, waktu yang penuh dengan positivity dan kegembiraan. Nyata, waktu yang hangat dihabiskan bersama dan dia berharap bisa sukses sama-sama, bisa maju sama-sama. Itu yang Suara lihat dia bayangkan ya. Dan di sini juga dia membayangkan bahwa dia bisa keluar dari situasi yang stagnan sekarang. Karena situasinya kan sekarang cenderung stagnan. Cenderung dia tidak bisa bergerak terhadap banyak overthinking, banyak kekhawatiran, dan banyak masalah-masalah yang harus dia selesaikan. Dia berharap seandainya saja tidak ada masalah-masalah itu. Ya, dia bisa menuju ke kamu lebih cepat gitu ya. Dan dia berharap dia bisa bekerja lebih keras untuk mengumpulkan lebih banyak finansial ya, sehingga bisa mewujudkan segala impian dia sama kamu lebih jauh. Itu kalau soal lihat ya. Ya kan? Dan dia berharap juga dia di sini ada yang mengayalkan ya, romansa, waktu ketika romansa bersama penuh dengan kehangatan, romantisme gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini yang penuh dengan kata-kata cinta, rayuan dan sebagainya. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi lebih kepada kayak ada juga yang punya kayak impian dan harapan seperti kayak zaman-zaman masih mungkin mengulang yang dulu-dulu gitu loh. Jadi dia punya kepikiran seperti itu. Ya, ngebayangin yang dulu-dulu pernah terjadi di antara kalian, kenangan-kenangan indah, romantis-romantis yang lalu-lalu, itu yang dia bayangkan kalau soal di sini. Ya. Oke, dan dia berharap bisa menjadi seseorang yang melindungi kamu, menjaga kamu, men-taking care kamu gitu. Banyak sih kalau Sora lihat di sini orang yang kayak pingin menjadi sosok yang jadi hero untuk kamu. Sosok yang bisa menjadi banyak keberhasilan untuk kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Kan? Dia merasa kalau bisa bersama-sama dengan kamu bisa menjadi power couple, bisa menjadi pasangan yang perfect, pasangan yang sempurna, pasangan yang terbaik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini dia merasa karena kamu banyak membuat dia jadi yang terbaik gitu loh ya. Dan dia berharap bisa punya banyak keberlimpahan sama kamu. Karena di sini ada yang percaya kayak kamu mungkin membawa keberuntungan buat dia gitu ya. Atau kamu memang dari segi finansial juga sudah lebih settle. Jadi dia berasa kayak seandainya kita bisa maju, sukses secara finansial sama-sama dan membayangkan segala hal romantis. Ya, menghabiskan waktu yang penuh dengan romantisme kalau Sora lihat di sini. Entah itu memang ngedate yang romantis, makan bersama dan sebagainya. Pokoknya penuh dengan segala sesuatu yang romantisme. Mungkin nonton ke bioskop gitu kan. Hal-hal yang romantis lah yang sama ini ingin dilakukan bersama-sama. Dan dia berharap bisa lebih bebas dalam mengungkapkan perasaan dia. Sekarang banyak yang kalau Sora lihat di sini mungkin banyak menahan perasaannya dia untuk tidak bisa kayak menahan dia untuk belum bisa sepenuhnya sama kamu karena dia merasa masih harus mengevaluasi masa depannya. Ada juga di sini yang punya gambaran kalau seandainya bisa menikah sama kamu. Jadi di sini bukan cuma bayangan dari segi melamar kamu, tapi gimana kalau seandainya kita bisa nikah sama-sama. Jadi bayangan soal hidup bersama, bayangan soal pernikahan, romantisme gitu ya. Dan bayangan bagaimana kalian saling menolong satu dengan yang lain, act of service ya, menolong satu dengan yang lain, itu jadi ada di sana. Jadi bayang-bayang seolah-olah kayak kita bisa saling ngebantu,
kita bisa saling support gitu loh. Itu yang dia bayangkan sih. Bagaimana kamu bisa menyupport, membantu dia pergi kalau kalian sudah sama-sama dalam pernikahan. Kira-kira itulah angan-angannya dia. Ada satu persatuan dari dua hati yang sudah sama-sama biar bisa lebih penuh dengan romantisme dan penuh dengan bonding atau keterikatan. Ya, sekarang kita akan coba lihat untuk astrologinya. Ya, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aries, Gemini, Leo, Aries, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan di sini juga ada alfabetnya. Ada B, ada F, ada P, ada O, ada C, ada T, F-nya 2, L, Z, Y, U, B-nya 2, Q, G, E, sedikit lagi, H, O, L, T, Y, dan D. Dicek ya, nama belakang, nama tempat atau namanya mengandung alfabet itu Sahara. Oke Sahara, itu tadi adalah pembacaan tentang angannya kepadamu, ya segala angannya tentangmu. Semoga segala yang positif bisa terwujud, pernikahan dan segala harapannya. Semoga segala masalah finansial bisa selesai sehingga bisa bergabung kepada kamu dan mengulang semua kenangan cinta yang pernah ada. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif pastinya ya. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah yang lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sora ya, di sana kamu bisa tanya-tanya sama Sora, konsultasi berbayar. Dukung Sora terus di platform YouTube ini ya. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. Sahara, I love you as always. Bye bye.